Saudara, wacana bantuan sosial untuk keluarga pelaku judi online menuai polemik karena dikhawatirkan jika bansos berbentuk uang maka akan berputar kembali untuk dipakai berjudi. Pemerintah sudah membentuk Satgas. Lalu bagaimana peran wakil rakyat di DPR mengatasi maraknya judi online? Kita ulas bersama Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai perbincangan, saya mau disclaimer dulu bahwa hari ini Sapa Indonesia Pagi juga sudah berupaya mengundang dari pihak Satgas Berantas Judi Online, tapi sampai saat ini belum ada respons dari semua pihak yang kami hubungi. Nah, saya ke Bung Habib dulu. Yang lagi ramai ini adalah bansos untuk keluarga pelaku judi online. Anda sepertinya punya perspektif ini didukung harusnya begitu ya. Nah, apa alasan terkuat Anda mereka layak mendapat bansos dengan alasan sudah jadi miskin gitu kalau perspektif Anda tadi Bung Habib? Jadi persoalannya ini bukan apakah mendukung atau tidak ya, apakah prioritas atau tidak, apa yang namanya ini keluarga dari pelaku judi online, pemain judi online. Oke. Saya menyampaikan ketika ditanya wartawan, apakah setuju orang yang miskin karena kepala keluarganya bermain judi online, Ya. dan mendapat bantuan sosial, tentu kita setuju karena namanya bantuan sosial. Kita itu mengacu kepada kondisi orang yang bersangkutan, bukan kepada penyebabnya. Seperti apa? Apakah penyebabnya karena kepala keluarganya bermain judi online? Apakah penyebabnya karena kena musibah? Apakah penyebabnya misalnya karena berbagai macam latar belakang lain? Kita tidak ada yang namanya klasterisasi tersebut. Oke. Sehingga siapapun yang miskin, ya juga ya mereka yang terkena dampak dari judi online itu berhak mendapatkan bansos. Kenapa kita perlu bicara begini? Karena saya sendiri di dapil saya Jakarta Timur melihat ada fenomena yang memang banyak orang yang tadinya mampu sehingga tidak tergolong sebagai penerima bansos, ketika kepala keluarganya bermain judi online terdampak dalam waktu yang cepat, hitungan bulan atau tahun mungkin ya, 1-2 tahun tiba-tiba menjadi minus. Ya, menjadi yang tadinya punya rumah misalnya 200 meter dijual, dia tinggal di bedengan, sehingga memang dia memerlukan, dan itu kan harus diupdate data-data penerima bantuan sosial itu. Jadi bukan dalam konteks ini korban judi online secara khusus akan mendapatkan bansos. Justru saya ingin menegakkan prinsip non diskriminasi dalam pemberian yang namanya bantuan sosial ini. Siapapun yang miskin ya, apapun latar belakangnya, berhak mendapatkan. Itu yang saya sampaikan. Oke. Ini jadi saya luruskan ya. Jadi bukan apa semata-mata bansos ini diberikan untuk para korban judi online, tapi semua orang miskin. Itu pendapat saya. Ya. Itu pendapat saya. Kalau pendapat Pak Muhajir minta tolong ditanyakan kepada beliau. Ya, berarti semua orang miskin yang salah satunya juga mungkin merupakan korban dari judi online, itu semua harus dibantu begitu kira-kira ya Bung Habib. Tapi kalau saya ingin minta perspektif Anda juga. Kenapa rata-rata orang yang terkena judi online atau menjadi korban judi online ini rata-rata orang yang tidak mampu gitu? Menurut Anda bagaimana ini analisisnya? Saya nggak punya analisis data ya terbaru, tapi bayangan saya itu paralel saja dengan konfigurasi demografi masyarakat kita. Kan memang yang mampu itu kan sedikit ya dari keseluruhan populasi kita. Lalu yang menengah ke bawah tentu yang paling banyak. Begitu juga di kasus judi online ini gitu. Kalau saya melihat ini bukan hanya orang yang tidak mampu yang terkena dampaknya. Ya, orang-orang yang punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup pun itu banyak yang terpapar dengan judi online ini. Ini kan namanya kalau di hukum kriminologi ini disebut penyakit masyarakat. Ya, pekat ya kalau istilahnya. Makanya bukan tindak pidana yang biasa juga, ini tindak pidana yang memang penanganannya itu harus komprehensif. Ya, nggak bisa satu kasus per kasus saja. Ya, tapi bagaimana mengatasinya sebagai gejala sosial ya yang ada di masyarakat. Oke.
Nah, ini saya juga meminta tanggapan dari Pak Agus sebagai analis kebijakan publik. Saya ulang sedikit pernyataannya Pak Muhadjir sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa beliau membuka peluang agar korban judi online ini masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS agar menerima bansos, termasuk juga tidak hanya bansos di sana di dalamnya bahwa karena judi online ini sudah merambah ke berbagai elemen masyarakat, harus ada pembinaan juga. Jadi biaya itu juga termasuk untuk pembinaan para pelaku ataupun korban judi online. Anda bagaimana analisis Anda soal ini, Pak Agus? Ya ini analisa kebijakan saya begini, pemerintah nggak mau pusing gitu ya. Kan dari sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah katakan judi online, bahkan di pertemuan OJK beberapa kali saya sampaikan. Tapi kan pemerintah tidak mampu. Apa susahnya Menkominfo setiap saat itu muncul di close. Ini kan teknologi. Cuman nggak mau saja gitu ya. Kemudian ini kan tindak pidana dan ini kan haram. Masa haram dikasih bansos? Iya. Ya, kalau alasannya Pak Muhadjir karena judi online. Kalau alasannya orang miskin dikasih, oke, saya sepakat. Nah, kalau udah judi kerjaan haram dikasih bansos itu hanya di Indonesia mungkin yang ada. Tapi sekali lagi judi online itu tidak merambah kelas bawah. Yang banyak kelas bawah, menengah, tetapi yang atas juga ada. Saya kenal orang yang habis 50 M untuk judi online. Ya. Itu kelas apa itu? Itu kelas hebat ya. Nah, maksud saya bagaimana Menteri Agama lah ya atau siapa mendidik bahwa tidak pernah ada orang kaya itu dari judi. Ya. Itu persoalannya. Dan judi online itu kaitannya dengan pinjol. Anda main judi online 2-3 kali menang. Setelah itu Anda bures, ditawanilah pinjol. Disitulah lingkaran setan yang harus diberantas. Polisi Anda ingat waktu kasus Sambo kan sempat berhenti. Sekarang sudah muncul lagi. Nah, semacam ini sudah jelas kok. Ada di mana siapa yang harus berhak. Ini pidana ya tutup, tangkap orangnya. Karena uangnya tidak ada di sini, tuh uangnya di luar. Anda lihat kasus, misalnya kasus judi di luar negeri, kan sudah mulai bangkrut. Ya. Nah, saya khawatir itu bandar-bandarnya itulah yang main sekarang di sini. Ya kan di Mako itu sudah yang besar-besar sudah tutup. Ya. Nah, itu kan pihak cybercrime, pihak polisi yang lainnya dan juga Kominfo itu bertanggung jawab penuh. Kenapa tidak bisa kebijakan yang dilakukan hal itu? Bisa, kita harus berkelahi dengan Google, ya berkelahilah gitu. Itu yang harus kita sampaikan gitu. Ya nggak ada masa judi online terus kasih bansos. Bansos itu datanya saja masih amburadul. Kita tambah bagaimana bisa membuktikan bahwa Anda korban judi? Ya, bagaimana Anda korban judi? Kan tidak bisa. Ya, Satgas judi. Anda tahu ada Satgas pungli, jalan nggak itu? Jadi ya sama, nanti banyak satgas tapi ujung-ujungnya nggak jalan juga gitu ya? Ya itu tempat orang cari kerja aja. Ya. Saya pernah masuk di angkatan judi Satgas pungli yang pertama karena tidak ada kerjanya saya resign. Jadi ini pura-pura aja. Oke. Waktu itu kan ketuanya Menkominfo kalau Menko Polkam. Kalau judi pungli. Nah ini saya nggak tahu siapa. Orang cari kerjaan aja nanti. Ya, tapi soal bansos ini yang dikhawatirkan juga malah nanti akan diputarkan untuk pelaku judi online ini melakukan hal yang sama. Anda juga punya pemikiran itu? Ya bisa saja. Sekarang pun dapat bansos bukan buat makan, buat beli rokok kan? Iya. Lama tuh. Ya, kurang lebih seperti itulah analoginya begitu ya? Iya, jadi itu aja kurang kerjaan aja menetapkan korban judi terus Pak Muhadjir kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ya kalau saya juga belum paham betul apa sebenarnya tujuan Pak Muhadjir memunculkan ini dan sekali lagi kami berusaha untuk menghadirkan Satgas Judi Online yang juga diketuai oleh Pak Muhadjir tapi belum bersedia untuk hadir. Tapi begini Pak Agus, apa sih sebenarnya faktor yang menurut Anda lihat begitu ya membuat masyarakat ini sepertinya mudah terjerat judi online. Tapi kalau bicara judi bukan hanya judi online, judi yang konvensional saja masyarakat kita sangat mudah sekali dan sepertinya Southeast Asia terutama Indonesia ini jadi pasar besar judi begitu. Terutama judi online sekarang. Ya begini loh, kalau judi online pemerintah tidak dapat pajak. Oke? Haramnya sama. Kenapa tidak dibikin saja pusat judi Malaysia bikin di Mesir? Dilegalkan saja begitu ya. Pak Agus? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi dengan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Ini tadi saya sempat menangkap sedikit apa yang dibicarakan oleh Pak Agus.
daripada sembunyi-sembunyi ya. Kan merasa terganggu. Ya, kita Itu sudah sama. tersambung kembali. Gitu. Ya, Pak Agus, mohon maaf tadi sempat terputus komunikasinya mungkin karena ada kendala di komunikasi. Bisa diulang apa perspektif Anda soal itu? Ke depan. Ya itu tadi, pasti tadi ngomong, oh ya judi online. Karena Ya. kan judi itu sama-sama haram. Ya. Kalau judi online pemerintah tidak dapat pajak. Pajak, oke. Jadi sudah disahkan saja. Toh di Mesir, di Malaysia itu ada tempat judi. Dan pemerintah dapat tuh. Sekalian ya, saya tidak bicara agama ya. Ya. Nah, jadi sekalian, kalau tidak ya segera dibasmi. Masa Menkominfo nggak bisa? Masa cybercrime nggak bisa? Masa polisi nggak bisa? Oke. Itu saja. Oke, jadi kalau saya tangkap, ya bukan bukan berarti melegalkan, tapi Tidak. berikan saja segmennya terhadap orang-orang yang memang punya uang, Berjudi, gitu, punya mampu gitu untuk berjudi, dan pusatnya itu tidak mudah untuk diakses. Seperti kalau di Malaysia Anda mencontohkan tadi ada genting ya, lalu di Macau juga akan ada kawasan khusus untuk berjudi. Di Mesir aja ada banyak. Mesir aja bahkan yang negara Muslim gitu lah, boleh katakan. Negara Malaysia juga Muslim, negara Muslim. banyak. Ini bukan saya bicara juga hal heran haram kesana begitu ya. loh, Jadi kok banyak. Iya, jadi maksud saya kan dulu Bang Ali buka banyak kasino buat bangun Jakarta. Kita sekali lagi, saya tidak bicara agama ya, saya bukan ulama. Nah, maksud saya kalau memang pemerintah tidak sanggup membasmi judi online dan pinjol, kan itu jadi satu. Ya itu sudah, legalkan saja. Terserah mau taruh di pulau terpencil sana, tapi yang akan ke sana pasti bukan orang miskin. Gitu loh. Oke, yang pasti bukan orang miskin, ini yang perspektif yang harus ditangkap, karena memang aksesnya tidak mudah sekali, tidak mudah didapat. Dan tapi pemerintah dapat pajak misalnya 30%, pemerintah dapat pajak. Kan bisa kaya itu. Ya. Nah, saya punya pandangan, saya juga ingin tahu pandangan dari Bung Habib soal apa yang diutarakan oleh Pak Agus Pambagio tadi. Bagaimana kalau ini disegmentasikan saja untuk orang-orang yang mampu untuk memang mau berjudi dan kawasannya tidak mudah diakses begitu, Bung Habib? Ya, silakan saja. Setiap kebijakan kan itu harus dianalisa baik-baik, lalu dibikin regulasinya. Kalau mengacu pada regulasi sekarang, pasal 303 KUHP, 303 PIS, pasal 27 Undang-Undang ITE kan masih terlarang namanya judi. Baik menyelenggarakan, menawarkan permainan maupun bermainnya. Itu semuanya delik pidana. Sehingga kalau mau dirubah satu ketentuan, tentu kita perlu pengkajian yang mendalam, proses ya yang juga cukup panjang. Jadi kami di DPR tentu menyerap aspirasi semua masyarakat ya. Seperti misalnya dari Pak Agus Pambagio ini tentu kita serap. Cuma memang yang saya pernah dengar dari masyarakat yang lain, pertama tentu karena kita adalah negara yang bagian masyarakatnya disebut religius, akan menjadi persoalan, akan menimbulkan kegaduhan yang baru. Yang kedua, apakah ada jaminan ketika judi misalnya dilegalisasi yang darat ya, lalu yang online berhenti? Jangan sampai kan yang darat ada ya, lalu yang online tetap marak gitu kan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bersama-sama. Tapi namanya masukan dari masyarakat tentu kami akan serap dan kami akan pelajari semua. Atau yang online pun kalau memang yang darat ya, Anda bilang tadi itu disegmentasikan dengan biaya yang mahal untuk registrasi, online juga bisa diterapkan seperti itu kira-kira untuk membatasi akses masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses judi online kira-kira, Bung Habib. Ya betul, silakan saja. Jadi dibikin usulannya seperti apa? Apakah legalisasi itu hanya di darat atau di darat dan di online ya? Itu kan pemikiran-pemikiran baru yang memang harus kita serap dari masyarakat. Lalu bagaimana mengkomunikasikannya dengan elemen masyarakat yang lain? Karena kami kan di DPR kan tidak satu sisi saja ya. Kami harus menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Nah ini yang komunikasi ini yang harus terus dimaksimalkan. Tentu ada masing-masing pihak punya argumentasi yang sama-sama kuat lah. Oke, sementara ini saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya misi kita bersama ini selain memberantas judi yang ada di Indonesia gitu, mau online mau darat begitu ya, tapi juga bagaimana caranya agar masyarakat yang tidak mampu ini tidak bisa mengakses judi, tidak bisa berjudi, tidak mudah berjudi begitu kira-kira. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa juga pendapat masyarakat terkait
rencana ataupun usulan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin. Kami punya beberapa pernyataan dari publik yang akan kami hadirkan setelah